Lin anak gunung. Bagiku, uang mungkin tidak terlalu penting. Tapi bagi mereka, uang begitu penting. Sehingga mereka akan melakukan apapun untuk mendapatkan uang sesuai kebutuhan mereka. Dan dari uanglah kita tahu, siapa saja yang bekerja untuk kelangsungan hidupnya. Atau siapa yang bekerja untuk gengsi mereka. Jadi tanamkan di dalam hatimu saat ini, kalau kamu jangan sungkan-sungkan untuk memecat siapapun yang menurutmu tidak baik. Karena jika mereka dibiarkan, mungkin saja dia akan menghasut yang lain untuk membenci kita. Dan dari cabang kota Wanglongke, kita dapat menyimpulkan kalau masalah yang ada di sana sudah sangat serius sekali. Apa kamu ingin ikut aku ke sana? Tanya Kuni pada Kinan. Mendengar ajakan Kuni, Kinan tentu saja senang. Tapi, dia tidak mungkin pergi ke sana karena pekerjaannya masih banyak. Tidak Kun, aku percaya padamu. Ucap Kinan yang sedikit mengejutkan Kuni. Saya Aan. Ini kota Wanglongke, kota di mana Xiu Meilan dan Xiu Chaoxin berada. Belum lagi ada Xiu Leiyun dan Xiu Bai. Terang Kuni mencoba mengingatkan Kinan. Tidak Kun, aku akan ke sana saat upacara pernikahan mereka. Terang Kinan yang terlihat tenang sekali. Mendengar permintaan Kinan, Kuni tak bisa berbuat banyak, memaksa pun akan semakin membuat Kinan kesal padanya. Itu yang ada di pikiran Kuni saat ini. Baiklah Sayan, aku akan pergi sekarang juga. Ucap Kuni lalu dia pergi ke restoran milik Xiu Chaoxin. Namun malang bagi Kuni. Saat dia keluar dari pintu teleportasinya, dia dikejutkan oleh seorang wanita yang sedang telanjang dan membelakanginya. Sontak saja, ketika wanita itu mendongak untuk melihat cermin yang ada di depannya. Dia terkejut begitu melihat seorang pria sedang berdiri di belakangnya. Ya, teriak wanita tersebut yang membuat Leiyun dan Meilan langsung masuk ke ruangan tersebut. Awalnya Xiu Bai ingin masuk, tapi dia dicegah oleh Leiyun karena ini ruang ganti wanita dan ada Lin Lin di dalam. Wanita yang sedang telanjang dan dilihat Kuni adalah Lin Lin, pegawai baru mereka yang bekerja kurang dari sebulan ini. Ya, maaf. Aku tidak tahu kalau ruangannya sudah dialih fungsikan. Ucap Kuni sambil berbalik badan. Mesuwung, kamu orang Mesuwung? Teriak Lin Lin pada Kuni. Lin Lin, ada apa? Teriak Leiyun lalu dia masuk. Betapa terkejutnya Leiyun saat dia melihat Lin Lin yang menutupi tubuh telanjangnya dengan baju hanya di area depannya saja. Kemudian dia melihat ke arah kiri dan semakin terkejut saat dia melihat Kuni sedang berdiri membelakangi Lin Lin. Tuanku Un. Sapa Leiyun. Hei Leiyun, ayo kita keluar. Ucap Kuni sambil melangkah miring ke arah luar. Tuanku Un, kamu datang. Teriak Meilan yang kali ini mengejutkan Lin Lin. Dia tak menyangka jika Leiyun dan Meilan tidak mencemaskan dirinya dan justru fokus mereka tertuju pada laki-laki yang mereka panggil dengan sebutan Tuan Kun. Selamat datang kembali Tuan Kun. Tuanku Un, Anda kemari? Ucap Chao Xin setelah sebelumnya Xiu Bai menyapa Kuni. Chao Xin, sekarang katakan padaku, kenapa ruang kerjamu berubah menjadi ruang ganti perempuan? Apa kamu ingin menjebakku? Teriak Kuni yang tentu saja tidak terima itu. Maaf Tuan. Maaf, ini semua karena Leiyun yang mengeluh karena ruang ganti yang lama sempit. Ucap Chao Xin melimpahkan semua masalahnya pada Leiyun. Hei kakak Chao, bukan aku yang mengeluh, tapi Lin Lin. Dan kamu menyalahkan aku. Ucap Leiyun yang jelas tidak terima jika dirinya disalahkan. Tapi, Meilan yang bilang kalau kamu yang mengeluh Leiyun. Kakak Mei, apa kamu mengkambing hitamkan aku? Ucap Leiyun yang terlihat kesal dengan Meilan. Maaf Leiyun. Aku terpaksa mengatakannya karena Lin Lin yang menyuruhku. Ucap Meilan menjelaskan. Mendengar nama Lin Lin lagi, membuat Kuni semakin penasaran dengannya. Apalagi Kuni begitu terpukau dengan paras serta tubuh cantik Lin Lin yang hampir setara dengan Dewi. Siapa Lin Lin? Dan kenapa dia ada di sini? Tanya Kuni pada Chao Xin. Lin Lin, dia pemenang lomba seni bela diri dari Gunung Laki Tuan Kun. Gunung Laki. Ucap Kuni menirukan ucapan Chao Xin. Iya Tuan Kun, Gunung Laki yang ada di sebelah barat kalau dari sini. Anda bisa melihatnya kalau Anda berdiri di kuil atas bukit. Ucap Leiyun. Oh, jadi lumayan jauh juga ya. Tapi itu masih belum menjawab pertanyaanku. Ucap Kuni lagi-lagi lalu sedetik kemudian. Mugik. Suara seseorang sedang menendang. Tapi suara itu juga membuat semua orang yang ada di ruangan tersebut terkejut karena Lin Lin dengan kerasnya menendang bagian belakang kepala Kuni. Meskipun begitu, Kuni tidak bergerak sedikit pun dan membuat Lin Lin tentu saja terkejut. Dasar Mesuwung. Teriak Lin Lin. Lin Lin, apa yang kamu katakan? Tuan Kun tidak sengaja. Ucap Meilan mencoba membelah Kuni. Benar Lin Lin. Tuan Kun tidak tahu kalau ruangan itu sudah bukan lagi menjadi kantorku. Ini hanya salah paham saja. Ucap Chao Xin yang juga membelah Kuni. Diam kalian. Aku tidak tahu kalian punya hubungan apa. Tapi aku tidak bisa memaafkan orang mesum ini. Teriak Lin Lin. Orang mesum, padahal aku sudah minta maaf karena tidak sengaja. Tapi kamu masih menganggapku mesum. Sekarang bisa kau turunkan kakimu dari pundakku. Percuma kakimu ada di pundakku, karena aku tidak bisa melihat warna celana dalammu. Goda Kuni yang semakin membuat Lin Lin lebih kesal lagi. Dasar kamu Mesuwung. Hiaat. Mu, bak, bu.
Suara Lin Lin memukul Kuni dengan kedua tangannya di bagian kepala. Namun sayangnya, usaha Lin Lin seperti tidak membuahkan hasil, tapi Lin Lin tidak menyadari itu. Lin Lin, sudah hentikan, usahamu tidak akan mungkin berhasil. Ucap Cao Xin santai sambil duduk di depan Kuni. Tuan Kun, Anda ingin minum apa? Tanya Meilan. Tidak perlu repot-repot, aku hanya ingin melihat kalian saja. Sepertinya di sini terlihat sepi ya. Ucap Kuni sambil memegang telapak tangan Lin Lin yang membuat Lin Lin tentu saja terkejut. Lepas. Ucap Lin Lin sambil berusaha menarik tangannya. Seperti yang Anda lihat Tuan, mungkin hanya tinggal 10% yang makan di sini. Sisanya makan di sebuah restoran yang baru beberapa bulan buka di sebelah timur gedung. Terang Cao Xin sedikit sedih. Restoran baru, bukankah itu sudah ada aturannya kalau hanya ini satu-satunya restoran yang ada di sekitar gedung? Bab 346. Baik Kuni Mirza. Lalu kenapa ada restoran baru? Siapa yang mengizinkannya? Tanya Kuni sedikit keras pada Cao Xin. Bukan berarti Kuni marah pada Cao Xin, tapi dia terkejut karena banyak sekali keganjilan yang ada di cabang Wanglongke ini. Itu karena direktur baru telah membuat peraturan baru Tuan Kun. Dan kami tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka mengancam akan menutup restoran kami. Terang Cao Xin yang semakin membuat Kuni tentu saja marah. Tanpa sengaja, karena mendengar penjelasan Cao Xin membuat Kuni meremas pergelangan tangan Lin Lin tanpa sengaja yang membuat Lin Lin meringis kesakitan. Auce. Maaf. Ucap Kuni lalu mengeluh sedikit dan membuat Lin Lin terkejut karena pergelangan tangan yang semula sakit, kini sudah tidak terasa sakitnya. Dasar bajingan. Umpat Lin Lin karena sejak bertemu dengan Kuni, dia selalu mengalami kesialan. Cao, kamu jangan khawatir. Aku akan menyelesaikan masalah ini secepatnya. Ucap Kuni yang berdiri sambil menggenggam tangan Lin Lin. Lepas, apa yang akan kamu? Ikut aku. Aku tidak akan pernah melepaskan siapapun yang berani menghinaku. Ucap Kuni datar dan itu mampu membuat Lin Lin ketakutan. Oh ya Cao. Kapan kalian menikah? Bukankah kalian sudah? Ucap Kuni dengan senyuman genitnya. Melihat wajah Kuni, Cao Xin dan Mei Lan tentu saja malu. Mereka tahu apa maksud dari perkataan Kuni. Tapi yang tidak mereka tahu adalah, dari mana Kuni bisa mengetahuinya, kalau mereka berdua sudah tidur bersama. Padahal, baik Cao maupun Mei Lan tidak menceritakan apapun pada siapapun. Termasuk pada Lei Yun dan juga Xiao Bai. Kakak Cao. Kakak Mei. Ucap Xiao Bai dan Lei Yun hampir bersamaan yang membuat Cao Xin dan juga Mei Lan tak bisa berkata apa-apa. Dengan sekejap mata, Kuni dan juga Lin Lin sudah ada di depan perusahaan Kinan Group cabang Wanglongke. Karena Kuni tidak pernah ke sini, Jetty tidak ada yang mengenalinya. Bahkan direktur baru pun tidak pernah melihat Kuni. Tapi mereka hanya tahu pemilik perusahaan mereka bekerja adalah Baik Kuni Mirza dari keluarga Mirza. Maaf Tuan, selain karyawan dilarang masuk. Ucap satpam yang berjaga di depan pintu masuk. Kalian jangan khawatir, aku juga karyawan di sini. Ucap Kuni sambil menunjukkan kartu karyawan khusus miliknya. Biasanya, kartu karyawan hanya bermotif putih biasa seperti kartu kredit, tapi kartu karyawan milik Kuni berbeda. Dengan warna emas metalik, dan disertai dengan logo Kinan Group membuat satpam tersebut terkejut bukan main. Itu karena saat mereka melakukan pelatihan sebagai petugas keamanan, ada salah satu pelajaran yang sangat penting, yaitu pengidentifikasi kartu. Ada total 5 kartu yang harus mereka pelajari dan dihafal, yaitu kartu biasa up dan karyawan biasa kartu silver, platinum, diamond, dan yang terakhir gold metalik. Untuk silver, sekelas manajer dan platinum sekelas direktur cabang. Sedangkan untuk diamond adalah kartu milik direktur pusat, dan gold metalik adalah kartu khusus yang dimiliki oleh 10 orang saja di seluruh dunia. Tentunya orang seperti Kinan memiliki 3 kartu, yaitu platinum, diamond, dan gold metalik. Sedangkan Kuni hanya memiliki gold dan itu sudah cukup baginya untuk keluar masuk ke perusahaan manapun di Kinan Group. Tuan. Ini. Tentu saja asli. Lihatlah. Ucap Kuni sambil menggesekkan kartunya. Bukan itu maksud saya Tuan, Anda bisa masuk tanpa menggesek kartu terlebih dahulu. Ucap satpam yang terlihat semakin gugup setelah kartu yang dibawa oleh Kuni bisa membuka pintu otomatisnya. Bersikaplah santai, prosedur tetaplah prosedur. Ucap Kuni lalu dia berjalan santai layaknya bos besar. Gedung kantor yang sangat besar, dan lagi ada 29 lantai di dalam gedung tersebut yang membuat Kuni sedikit mengagumi gedung tersebut. Kemudian dia berjalan dan langsung saja menaiki lift eksklusif yang hanya bisa dinikmati oleh pemegang kartu platinum ke atas. Kamu, Lan bukan? Lin Lin, ingat itu. Namaku Lin Lin. Teriak Lin Lin di dalam lift. Oh baiklah, Lin Lin, bagaimana menurutmu tentang perusahaan ini? Tanya Kuni tanpa melihat ke arah Lin Lin. Biasa saja. Ucap Lin Lin singkat yang membuat Kuni semakin yakin dengan dugaannya. Normalnya, jika dia dari gunung, maka dia pasti akan takjub dengan apa yang ada di dalam gedung ini, termasuk dekorasi yang super mewah, kartu yang tidak biasa, serta lift yang eksklusif. Tapi apa yang terjadi? Lin Lin bersikap biasa seolah-olah dia sudah sering menggunakan fasilitas seperti ini. Intinya Lin Lin bukan orang gunung. Karena cara pakaiannya sangat modis sekali bila dibandingkan dengan Mei Lan yang biasa-biasa saja dan sederhana. Ya,
Aku terkejut kamu bersikap biasa-biasa saja. Padahal basicmu berasal dari gunung Raki yang jauh dari perkotaan. Terang Kuni yang membuat Lin Lin tentu saja terkejut. Apakah dia tahu identitasku? Batin Lin Lin. Tin, tuh saja awalnya aku takjub. Tapi orang-orang di restoran mengajakku berkeliling dan membuat aku jadi terbiasa dengan suasana seperti ini. Ucap Lin Lin yang terlihat gugup sekali. Oh begitu, mereka menjagamu dengan sangat baik. Ucap Kuni yang tetap tenang. Dia tak ingin membongkar identitas Lin Lin sekarang. Karena dia tahu kalau Lin Lin termasuk orang baik juga. Setelah hampir 2 menit, akhirnya mereka tiba di lantai paling atas di mana direktur cabang perusahaan Kinan Group sedang bersenang-senang dengan kekasih gelapnya. Dia tidak tahu kalau Kuni sedang mencoba untuk melakukan sidak dadakan, dan dirinya berada di tempat yang tepat. Oh Tuan Liu, terus Tuaan. Iya di situ Tuan. Desah wanita super seksi itu sambil mahkotanya ditusuk dari belakang. Oh baby, kamu sungguh menggairahkan kan? Mantap sekali Ii. Ucap Liu sambil terus menggenjot itu. Sementara Kuni yang bisa mendengar dengan sangat jelas seluhan serta arangan mereka lalu mendobrak pintunya dengan keras yang membuat Liu Qian dan wanita simpanannya terkejut. Terutama Liu Qian. Dia terkejut karena ada orang yang berani mengganggu kesenangannya di daerah kekuasaannya ini. Dasar bajingan. Apa kamu sudah bosan bekerja di sini? Siapa namamu? Akan aku suruh pihak HRD memecatmu sekarang juga. Teriak Liu Qian sambil berusaha mengenakan celananya. Baik Kuni Mirza, kamu bisa memberitahukan namaku padanya. Ucap Kuni datar lalu duduk di sofa yang dekat dengannya. Sementara Lin Lin tentu saja menutup matanya dengan kedua tangannya. Dia terkejut saat melihat adegan panas di depan matanya sehingga dia refleks menutup matanya. Bab 347. Apakah Kuni PSKP? Baik Kuni Mirza. Baiklah, tunggu saja bajingan. Teriak Liu Qian sambil menelpon seseorang. Tut. Halo Direktur Liu, ada yang bisa saya ban? Cek daftar nama Baik Kuni Mirza dan pecat dia sekarang juga. Teriak Liu Qian pada HRD-nya lalu mematikan teleponnya. Mendengar teriakan Liu, HRD-nya merasa tidak asing dengan nama tersebut. Kemudian dia mencari nama tersebut melalui sistemnya dan betapa terkejutnya dia jika nama Baik Kuni Mirza adalah pemilik perusahaan Kinan Group, salah satu tempat mereka bekerja saat ini. Dengan sedikit gugup, dia lalu menelpon Liu Qian yang sedang mengumpat pada Kuni. Halo, kenapa kamu telepon aku? Cepat hubungi dia dan pecat sekarang juga. Teriak Liu Qian yang sudah tidak sabar itu. Direktur Liu. Apa Anda tidak apa-apa? Ucap HRD gugup sekali. Apa maksudmu? Apa kamu tidak mau mematuhi perkataanku? Ucap Liu Qian yang sama kesalnya dengan pihak HRD. Direktur Liu, sekarang katakan padaku. Bagaimana caranya aku memecat pemilik perusahaan ini? Ucap HRD tegas dan itu langsung mengejutkan Liu Qian. Apa-apa, pemilik? Ucap Liu yang gantian gugup saat ini. Benar Direktur Liu, Tuan Baik Kuni Mirza adalah kepala keluarga Mirza sekaligus pemilik perusahaan Kinan Group yang ada di seluruh dunia ini. Terang HRD-nya yang secara tiba-tiba membuat kaki Liu Qian gemetar karena lemas. Kemudian muncul di benaknya ucapan dari wali kota saat ini kalau, kamu harus berhati-hati dengan keluarga Mirza, karena mereka memiliki kuasa dan juga bisa menghancurkan semua rencana kita. Ingatan Liu langsung membuyarkan lamunannya. Tuan Mirza, maafkan aku. Aku tidak tahu kalau Anda. Hentikan ocehan busukmu itu, sekarang jelaskan padaku. Kenapa ada restoran lain di sekitar wilayah gedung ini? Bukankah di aturan sudah tertulis dengan sangat jelas kalau restoran Chow Mei adalah restoran satu-satunya yang ada di wilayah ini? Ucap Kuni datar dan itu mampu membuat Liu Qian sedikit gemetar ketakutan. Tuan, aku akui kalau ini kesalahanku. Tapi aku tidak punya pilihan Tuaan. Jika aku tidak menurutinya, maka Kinan Group akan diberhentikan sementara oleh pemerintah. Terang Liu yang jelas berbohong itu. Bukan pemerintah yang ingin menghentikan kegiatan produksi Kinan Group. Tapi karena Liu dijanjikan mendapat 20% keuntungan dari restoran tersebut jika Liu mengizinkan restoran tersebut buka di wilayah Kinan Group. Mengingat karyawan yang berjumlah lebih dari 20.000 orang. Sehingga potensi bisnis di sekitar Kinan Group sangatlah menjanjikan. Baiklah jika itu alasanmu. Cepat panggil Zai Minglao sekarang. Aku akan memberinya pelajaran karena dia berani mengusik ketenangan yang ada di perusahaanku ini. Selain itu, cepat selidiki siapa dalang yang mengacau di dalam perusahaan. Pecat semua yang terlibat. Ucap Kuni tegas, tapi secara tidak langsung itu sangat menyudutkan Liu Qian itu sendiri. Bagaimana Liu Qian bisa menyelesaikan semuanya kalau dalang di balik semua ini adalah dirinya dan juga wali kota Zai Minglao. Keduanya membuat kesepakatan di mana menggerogoti uang milik Kinan Group jauh lebih efisien ketimbang harus menunggu pajak yang mereka bayar. Itulah mengapa mereka mengeksploitasi pendapatan daripada karyawannya sekaligus membebankan potongan-potongan yang tidak perlu pada mereka. Baik Tuan Mirza. Ucap Liu Qian gugup sekali lalu dia pergi meninggalkan kekasih gelapnya yang sedang kebingungan memakai bajunya itu. Gawat. Ini gawat sekali batin Liu Qian sambil berjalan lesu. Sementara itu di ruang direktur. Katakan padaku Lin Lin. Bagaimana menurutmu ruangan kerja ini? Ucap Kuni santai, tapi itu mampu mengejutkan Lin Lin. Ruangan? Apa maksudmu ruangan tempat mesum ini Tuan? Aku rasa ini cocok dengan kepribadianmu.
Ucap Lin Lin tanpa merasa takut dengan Kuni. Hahaha, kamu dengar? Gara-gara kelakuan bejatmu, aku disamakan dengan ruangan ini. Sekarang pergilah. Teriak Kuni pada kekasih gelap Liu Qian. Tanpa berkata apapun pada Kuni, wanita tersebut pergi begitu saja. Meskipun begitu, dia merasa bersyukur karena Kuni tidak melakukan apapun terhadapnya. Memang kamu mesum, buktinya. Kamu bahkan tidak menutup matamu saat melihat apa yang mereka lakukan. Dari sana saja sudah terlihat kalau kamu orangnya mesum. Terang Lin Lin lagi pada Kuni. Aku tidak tahu jalan pikiranmu. Apakah kamu masih polos atau kamu memang bodoh? Tapi aku bodoh katamu. Ucap Lin Lin memotong ucapan Kuni. Iya, kamu memang bodoh sepertinya. Bagaimana kamu bisa menilai seseorang dari kulit luarnya saja? Hanya karena aku tidak menutup mataku, maka kamu anggap sebagai orang mesum. Dengarkan aku dengan seksama, aku bahkan pernah melihat 17 wanita bugil sekaligus, dan aku juga menikmati semua tubuh mereka. Apa menurutmu satu orang sebanding denganku? Ucap Kuni mencoba mendramatisir keadaannya. Sedangkan Lin Lin tentu saja terkejut. Dia tak bisa membayangkan betapa gilanya Kuni saat dia mengatakan 17 wanita. Apakah dia psikopat wanita batin Lin Lin dengan tatapan terpakunya? Tidak mungkin. Kamu pasti berbohong. Katakan padaku kalau itu cuma hayalanmu saja. Ucap Lin Lin sambil melihat Kuni dengan penuh harap. Entah apa yang sebenarnya terjadi, tapi Lin Lin menyukai Kuni saat dia melihat Kuni untuk pertama kalinya, dan juga tindakan Kuni yang secara tiba-tiba berbalik badan. Belum lagi semua orang yang ada di resto begitu sangat menghormati Kuni dan mereka juga senang saat bertemu Kuni. Bukankah itu sudah menandakan kalau Kuni adalah orang baik? Meskipun begitu, Lin Lin masih menguatkan tekadnya karena di hatinya sedang membara sebuah pertaruhan yang menjadi tujuannya saat ini. Dasar gadis tidak waras. Apakah kepalamu terbentur sesuatu tadi? Atau jangan-jangan kamu? Jangan bilang kamu masih bersegel. Ucap Kuni menggoda Lin Lin. Mendengar ucapan Kuni, Lin Lin semakin malu karena baru kali ini ada orang yang mempertanyakan kesuciannya. Jarang ada orang mesum mempertanyakan apakah dirinya masih bersegel atau tidak. Karena biasanya mereka lebih suka membuktikannya secara langsung. Namun apa yang terjadi pada Kuni membuat Lin Lin dilema besar. Dia tahu Kuni sangat kuat. Tapi kenapa saat Kuni melecehkannya, amarahnya tidak segera memuncak? Mungkinkah aku takut padanya? Batin Lin Lin yang langsung mendekati Kuni secara perlahan. Diam kau orang mesum. Teriak Lin Lin lagi sambil mengayunkan pukulannya. Namun, yang terjadi selanjutnya lebih meyakinkan Lin Lin kalau Kuni benar-benar orang terkuat yang pernah dia lawan saat ini. Bab 348. Huo Lin Lin, Emperor Group. Dengan tingkahmu yang sekarang ini, aku semakin yakin kalau kamu orang bodoh. Ucap Kuni datar sambil menangkis pukulan Lin Lin. Kamu. Geram Lin Lin karena tangannya tidak bisa lepas dari cengkraman Kuni. Berhenti main-mainnya. Sekarang katakan alasanmu, kenapa kamu bekerja untuk restoran Chow Mei? Selain itu, kenapa kamu berbohong kalau kamu berasal dari gunung? Orang gunung tidak akan mengenakan pakaian modis sepertimu. Kalaupun dia memakai pakaian modis, aku yakin sekali kalau tingkat kecocokannya butuh penyesuaian selama berbulan-bulan. Ucap Kuni sambil menggenggam erat tangan Lin Lin. Apa maksudmu tuan? Aku memang orang gunung. Ucap Lin Lin masih saja berbohong pada Kuni. Baiklah. Aku ingin agar kamu membayangkan tempat tinggalmu, bayangkan selama beberapa detik saja. Ucap Kuni lalu Lin Lin memejamkan matanya. Dia tak tahu harus membayangkan apa, tapi karena dia berpura-pura berasal dari gunung. Maka dia membayangkan sebuah tempat gunung, tapi bukan gunung laki yang sedang dia bayangkan, melainkan gunung yang pernah dia lihat di internet. Gunung Subai yang berbatasan langsung dengan negara Sakura. Gunung Subai adalah salah satu gunung yang memiliki salju di sepertiga puncaknya dan menjadi gunung favorit bagi para pendaki di seluruh dunia. Jangan mengira sama dengan Gunung Everest di kehidupan nyata, karena Everest memiliki permukaan salju sepanjang tahun dari bawah sampai ke puncak. Sementara Gunung Subai memiliki permukaan salju selama 3 bulan saja, yaitu pada saat musim dingin. Meskipun begitu, Gunung Subai masih terkenal sebagai gunung terdingin karena pada saat musim panas pun, suhu di sepertiga puncaknya masih berkisar 5 derajat Celcius sampai minus 5 derajat Celcius. Setelah membayangkan, Lin Lin lalu membuka matanya dan langsung terkejut karena di depannya muncul pintu hitam yang aneh. Pintu teleportasi dari Kuni mampu mengejutkannya. Apa ini tuan? Tanya Lin Lin sedikit curiga. Itu adalah tempat yang kamu bayangkan tadi. Masuklah. Ucap Kuni santai. Mendengar penjelasan dari Kuni, membuat Lin Lin tentu saja tak percaya. Tapi dia begitu penasaran karena saat mengingat tadi. Entah Kuni masuk dari mana. Tapi secara tiba-tiba, dia sudah ada di belakangnya yang berupa tembok itu. Tapi tuan, kamu tidak bercanda kan? Ucap Lin Lin meragukan ucapan Kuni. Kamu akan tahu kalau kita sudah masuk. Ucap Kuni lalu dia menggandeng sambil menarik Lin Lin agar masuk bersama-sama. Namun apa yang terjadi selanjutnya? Selain Kuni, Lin Lin langsung mendekap tubuhnya karena suhu udara yang dingin sekali membuatnya kedinginan dengan cepat. Hai dasar bodoh. Ucap Kuni lalu melebarkan kekuatannya dan membuat Lin Lin merasakan kehangatan secara perlahan. Kamu ketahuan berbohong. Aku tahu ini ada di Gunung Subai.
terang Kuni sambil melihat ke kejauhan. Di sana, dia melihat burung besar seperti burung elang. Tapi saat mengingat ukurannya yang jauh lebih besar lagi, membuat Kuni tak yakin jika itu burung elang. Namun, karena rasa penasarannya, dia melihat burung tersebut dengan mata dewanya dan matanya langsung terbelalak saat dia mengetahui kalau burung itu adalah burung Garuda. Burung mitologi yang tidak pernah ditemukan dimanapun, bisa Kuni lihat di puncak dari seberang Gunung Subai. Kuni yakin kalau mata manusia biasa tidak akan pernah bisa melihatnya karena jaraknya yang sangat jauh. Mungkin itu ada di wilayah negara Sakura. Gumam Kuni lirih dan itu didengar oleh Linlin. Apa maksud Anda tuan? Ucap Linlin. Apa maksudku? Kamu sudah ketahuan berbohong, dan kamu masih saja tidak jujur padaku. Percayalah, aku bisa membiarkanmu mati kedinginan di sini. Ucap Kuni yang mengancam Linlin. Sementara Linlin jelas semakin kebingungan. Dia tahu Gunung Subai. Jaraknya dari kota Wanglongke ke sini sangatlah jauh. Tapi dia kebingungan karena hanya dengan melewati sebuah pintu misterius saja, dia sudah berpindah tempat dengan jarak ratusan kilometer dengan cepat sekali. Belum lagi, tempat yang dia pijak saat ini memiliki suhu minus di bawah minus 10 derajat Celcius yang membuatnya tak mungkin bisa bertahan lebih lama lagi. Tuan, maafkan aku memang berbohong pada mereka. Tapi aku tidak memiliki niatan jahat pada mereka. Aku hanya memanfaatkan mereka sedikit agar aku bisa. Ucap Linlin terhenti karena dia tak ingin mengungkapkan tujuannya. Rupanya kamu lebih suka mati kedinginan di sini. Ucap Kuni lalu dia mengecilkan area kekuatannya yang membuat lengan Linlin keluar dari area kekuatannya. Saat merasakan lengan tangannya dingin, Linlin lalu sedikit mendekat pada Kuni sampai dadanya nempel ke perut Kuni. Risih, tentu saja. Tapi Linlin tak punya pilihan karena dia tidak betah dengan hawa dingin. Sampai-sampai, meskipun dia sudah menempel pada Kuni, tetap saja secara perlahan lengannya merasakan dingin lagi. Baik tuan, baik, aku akan mengatakannya. Ucap Linlin karena dia tak berdaya. Mendengar Linlin akan jujur padanya, Kuni lalu mencondongkan tubuhnya, seolah-olah dia akan jatuh bersamaan dengan Linlin. Namun apa yang tidak diketahui Linlin adalah, saat mereka akan jatuh ke tanah. Secara tiba-tiba pintu teleportasi milik Kuni berada di bawahnya yang membuat Kuni dan Linlin langsung jatuh ke sofa di ruang direktur. Semakin terheran-heranlah Linlin, karena dia kembali ke tempat semula dalam keadaan selamat tanpa kedinginan lagi. Apakah tadi itu halusinasi? Gumam Linlin lirih. Apa yang kamu katakan? Itu tadi nyata, bahkan aku juga bisa merasakan satu gunung sedang menindih lenganku. Ucap Kuni lagi yang membuat Linlin langsung bangun. Kamu, dasar mesum. Ucap Linlin lirih dan tidak berteriak seperti biasanya. Terserahlah, sekarang katakan padaku. Apa tujuanmu yang sebenarnya? Tanya Kuni pada Linlin. Aku adalah Huo Linlin, anak kedua dari keluarga Huo. Pemilik perusahaan Emperor Group. Aku hanya memiliki satu tujuan dalam hidupku, dan itu adalah menghancurkan Emperor Group sampai ke akar-akarnya. Dengan begitu, aku bisa membuktikan pada mereka kalau aku bisa membuat mereka bangkrut karena telah menghinaku. Terang Linlin dengan mata yang berkaca-kaca. Emperor Group? Lalu, tujuanmu datang ke restoran Chow Mei untuk apa? Bukankah itu hanya restoran kecil? Ucap Kuni karena dia pikir kalau keduanya tidak ada keterkaitan sama sekali. Aku pernah mendengar kalau pemilik Kinan Group adalah teman dari pemilik resto tersebut. Tapi selama aku datang ke resto milik Chao Shin, pemilik Kinan Group tidak pernah datang ke sana dan membuat aku sedikit kecewa. Terang Linlin lagi. Bab 349. Siapa yang lebih berkuasa? Alasanmu sedikit masuk akal. Jeti, jika aku membuatmu menjadi seorang direktur di sini, apakah kamu akan melakukannya dengan baik? Ucap Kuni santai tapi itu lebih kepada terkejutnya Linlin. Apa maksudnya ini? Apakah kamu benar-benar pemilik perusahaan ini? Ucap Linlin dan itu semakin membuat Kuni yakin kalau Linlin ternyata benar-benar bodoh. Setelah apa yang dilakukan oleh Kuni, dari restoran dan bertemu dengan Meilan dan yang lainnya. Masuk ke perusahaan Kinan Group dengan begitu mudahnya. Bahkan Kuni bisa membuat direktur Kinan Group ketakutan dan justru dia bisa menyuruhnya melakukan apapun yang dia mau. Dan sekarang, Linlin masih mempertanyakan apakah Kuni adalah pemilik perusahaan ini. Hei Linlin, aku meragukanmu apakah kamu benar-benar dari keluarga terhormat. Pola pikirmu yang membuat aku meragukanmu. Apakah aku seorang penipu menurutmu? Ucap Kuni yang membuat Linlin memikirkan semuanya lagi. Tidak, kamu orang mesum. Ucap Linlin singkat karena hanya kata itu yang melekat di pikirannya saat ini. Terserahlah, yang penting kamu orang baik. Itu sudah cukup bagiku. Ucap Kuni yang kembali membuat Linlin terpaku untuk sesaat. Linlin tak menyangka jika pola pikir keduanya sangatlah berbeda. Dia tak mengira jika Kuni masih menganggapnya sebagai orang baik. Meskipun dari awal, Linlin selalu mengejek Kuni dengan sebutan orang mesum. Terlebih, saat Kuni memujinya sebagai orang baik. Dia tak menduga kalau Kuni bukan hanya tidak marah, tapi dia masih bersikap tenang setelah dia mendapat ejekan secara terus-menerus. Antara kagum, was-was, curiga dan tak percaya menyelimuti hati Linlin. Baginya, ini pertama kalinya ada seseorang yang menyanjungnya sebagai orang baik dengan begitu mudahnya. Apalagi, mereka baru bertemu kurang dari 2 jam saja. Hanya kurang dari 2 jam saja.
Kuni memujinya dengan mengatakan kalau Lin Lin adalah orang baik. Ngomong-ngomong soal 2 jam. Kenapa Liu Qian tidak segera kembali? Jangan-jangan dia. Gumam Kuni lalu dia menghubungi HRD untuk meminta penjelasan. Tok, tok, tok. Permisi Tuan Mirza. Ucap seorang wanita di depan pintu ruangan direktur. Masuklah. Ucap Kuni santai, lalu pintu pun terbuka secara perlahan. Salam Tuan Mirza, saya Xiao Enbo, HRD yang pernah. Aku mengingatmu, sekarang katakan padaku. Di mana Liu Qian? Kenapa sudah lebih dari 1 jam, tapi dia tidak segera kembali ke sini? Ucap Kuni tegas sesaat setelah memotong ucapan Enbo. Sementara Xiao Enbo sedang menunduk, Lin Lin justru terpaku bahwa wanita yang baru saja membuka pintu itu adalah teman kuliahnya. Hanya saja, dia melihat Xiao Enbo sampai semester keempat. Setelah itu, selama 2 tahun terakhir ini, dia tidak pernah melihat Xiao Enbo lagi. Enbo, apakah itu kamu? Ucap Lin Lin dan Enbo langsung mendongak karena dia seperti mengenal suara tersebut. Setelah mendongak, dia melihat Lin Lin dan matanya langsung membesar karena dia tak percaya bisa melihat Lin Lin di perusahaan Qinan Group yang notabene adalah perusahaan kompetitor milik keluarganya tersebut. Mungkin banyak yang bertanya, kenapa Xiao Enbo mengetahui kalau Lin Lin dari keluarga Hu dan memiliki perusahaan Amper Group? Pertama, Enbo mendekati Lin Lin di masa kuliah karena dia ingin bekerja untuk keluarga Lin Lin di Amper. Tapi karena keterbatasan dana, sehingga Lin Lin langsung melamar ke Amper Group sebagai pekerja magang. Meskipun pada waktu itu, dia baru kuliah selama 2 semester saja. Tapi, karena pendidikannya yang masih belum tamat kuliah, membuat dirinya ditolak mentah-mentah oleh Amper Group. Awalnya Enbo merasa jika semua itu wajar, karena tingkat pendidikannya yang masih rendah, sehingga wajar jika dia ditolak. Tapi, tekadnya sudah bulat untuk melanjutkan kuliahnya. Jadinya, dia kuliah sambil kerja serabutan. Dan di sela-sela kesibukannya itu, dia mencoba peruntungannya melamar ke perusahaan Qinan Group yang ada di kota Wanglongke. Hasilnya sekarang, setelah 6 bulan dia menunggu, dia mendapat kesempatan untuk magang di perusahaan Qinan Group meskipun jenjang pendidikannya belum lulus kuliah. Dan Kuni adalah orang yang memanggilnya karena Kuni bisa melihat betapa malang dan baiknya nasib serta hati Enbo. Sehingga dari sanalah, Enbo pindah ke tempat kuliah yang lebih dekat lagi dengan perusahaan Qinan Group yang membuatnya dipercaya menjadi seorang HRD meskipun dia masih belum lulus kuliah. Tapi untuk saat ini, Enbo sudah memiliki pengalaman yang jauh lebih banyak daripada Lin Lin yang baru saja lulus beberapa bulan yang lalu. Nona Lin Lin, apa yang Anda lakukan di sini? Ucap Enbo yang masih bersikap sopan pada Lin Lin. Kalian sudah saling kenal? Tanya Kuni sedikit penasaran. Benar Tuan Mirza, Nona Lin Lin adalah. Ucap Enbo terhenti karena dia tidak enak jika harus mengatakan teman. Padahal hubungan mereka sebelumnya terbilang sangat dekat sekali. Kami dulunya teman kuliah, tapi itu hanya selama 2 tahun sebelum dia pergi dan menghilang. Terang Lin Lin dan itu sedikit menyudutkan Enbo. Oh baguslah, sekarang katakan padaku Xiao Enbo. Apa kamu bisa menghubungi Liu Qian dan menyuruhnya untuk segera ke sini? Selain itu, apa kamu tahu siapa yang membuat Ona di dalam perusahaan ini? Bisakah aku mendapat laporan yang lebih akurat lagi darimu? Ucap Kuni yang membuat Enbo dilema. Di sisi lain, Kuni memang memberinya kesempatan. Tapi di sisi lainnya, jika dia membocorkan rahasia perusahaan, hidupnya mungkin saja dalam bahaya. Dia kenal betul siapa Liu Qian, orang gila yang menduduki jabatan direktur Qinan Group dengan meminta bantuan pada wali kota. Sehingga tidak ada yang berani menyinggung Liu Qian. Ada apa Enbo? Kenapa kamu diam saja? Tanya Kuni lagi. Begini Tuan Mirza, aku memang sedikit mengetahui masalah yang terjadi. Tapi, aku tidak berani mengatakannya. Terang Enbo. Tidak berani? Memangnya menurutmu, siapa yang memiliki kuasa di sini? Ucap Kuni mencoba mengingatkan Enbo. Setelah mendengar ucapan Kuni, kini Enbo menyadari kalau orang di depannya itu lebih berkuasa dibandingkan dengan Liu Qian. Lalu Enbo menceritakan semua yang dia ketahui beberapa bulan sejak Liu Qian menjabat sebagai direktur di perusahaan Qinan Group cabang kota Wanglongke. Tepatnya setelah pertemuan tahunan terakhir terjadi, sejak saat itulah semua mulai berubah. Bab 350. Kenyataan menampaknya. Dari banyaknya potongan gaji, serta tekanan dari beberapa oknum yang meminta kenaikan gaji membuat suasana di perusahaan Qinan Group menjadi tidak kondusif lagi. Memang benar, ketertiban antar karyawan masih terjaga. Tapi yang tidak bisa ditolerir adalah keluhan dari hampir setiap karyawan tentang potongan yang semakin bulan, semakin membengkak. Di samping itu juga, oknum-oknum yang menghasut satu persatu karyawan untuk ikut berdemo membuat Enbo dan karyawan yang betah bekerja di sana tidak bisa berbuat banyak. Enbo ingin sekali memecat mereka, tapi dia tidak punya kuasa apapun. Sementara pada saat dia mengeluh dan membicarakan masalah ini pada Liu Qian, Enbo justru mendapat hinaan dan Liu Qian memarahinya karena terlalu ikut campur dengan keputusannya. Setelah mendengar penjelasan dari Enbo, Kuni merasa jika apa yang terjadi akan semakin membahayakan jika dia tidak membereskannya dengan cepat. Katakan padaku Enbo, apa Sai Meng Lao juga ikut terlibat ke dalam masalah ini? Tanya Kuni.
Pak Wali Kota pemilik restoran yang baru buka di sebelah timur gedung Tuan Mirza. Jetty, menurutku beliau pes. Aku sudah mengerti, kalau begitu, aku ingin meminta bantuan padamu. Ucap Kuni sambil berdiri. Pertama, kamu data siapa karyawan yang menuntut kenaikan gaji? Aku ingin mengetahuinya sampai ke akar-akarnya. Dan yang kedua adalah, tolong kamu bimbing Lin untuk kedepannya, karena mulai sekarang, dia yang akan menjadi direktur di sini. Ucap Kuni tegas tapi dari perkataannya itu sudah cukup untuk membuat Lin dan Enbo terkejut. Tunggu dulu tuan. Kenapa harus aku? Ucap Lin sedikit gugup. Bukankah itu tujuanmu? Jadi aku mewujudkannya untuk menjadikanmu seorang direktur? Ucap Kuni lalu dia ingin pergi ke tempat selanjutnya. Tujuanku, tapi bukankah ini terlalu mendadak sekali? Atau jangan-jangan kamu... Jangan-jangan apa? Bicara yang jelas. Ucap Kuni memotong perkataan Lin. Jangan-jangan kamu menyukaiku? Ucap Lin lirih sambil menunduk. Sementara Kuni hanya tersenyum lalu pergi yang membuat Lin tentu saja kesal. Hanya tinggal bilang iya saja tidak mau, dasar orang mesum. Umpat Lin karena dia sudah berusaha memberi kode pada Kuni kalau dirinya jatuh hati dengan Kuni. Orang mesum? Siapa yang kamu maksud Nona Lin? Tanya Enbo sedikit penasaran. Siapa lagi? Kalau bukan tuanmu itu. Ucap Lin ketus. Tuan Mirza maksudmu? Ucap Enbo yang mendapat anggukan dari Lin. Kamu itu aneh Nona Lin, padahal Tuan Mirza adalah orang yang sangat baik. Sanjung Enbo karena dia sudah bertemu Kuni untuk yang ketiga kalinya. Tapi Kuni tidak pernah menunjukkan sikap atau sifat yang dituduhkan oleh Lin. Malahan, Kuni yang memberinya kesempatan untuk bisa mengatur hidupnya. Dan pada akhirnya, kehidupan Enbo jauh lebih baik lagi di mana dia sudah tidak miskin lagi. Bisa membahagiakan kedua orang tuanya dan juga memiliki aset yang lumayan bagus saat dia baru bekerja di Kinan Group selama hampir 2 tahunan. Ini. Bahkan dia sempat berpikir kalau dirinya bisa jatuh cinta pada Kuni. Meskipun kenyataan menamparnya dengan keras saat dia mengikuti acara tahunan Kinan Group, di mana dia secara khusus diajak untuk mewakili negaranya. Dan dari pertemuan tahunan itu, dia akhirnya mengetahui tentang kehidupan Kuni yang sederhana dan dikelilingi oleh wanita-wanita yang cantik dan baik hati. Baik dari mana coba? Apa kamu tidak tahu kalau dia mengintipku saat aku ganti pakaian di ruang ganti restoran Chow Mei? Selain itu, dia tidak menutup mata saat dia melihat dengan mata kepalanya sendiri kalau Direktur Ryu dan seorang wanita sedang bercinta. Dan yang lebih parahnya lagi, dia bilang padaku kalau dia pernah melihat 17 wanita sedang telanjang bersama dan dia menikmati setiap tubuh wanita-wanita tersebut. Bukankah itu sudah menandakan kalau dirinya adalah seorang psikopat wanita? Terang Lin dengan antusias dan terlalu dilebih-lebihkan. Tujuannya tentu saja sudah jelas, yaitu ingin menjatuhkan martabat Kuni di hadapan Enbo yang sepertinya suka membelakuni. Tapi Nona Lin, menurutku itu bisa saja terjadi. Ucap Enbo sambil berpikir itu. Nah itu yang aku maksud. Mungkin dia psikopat wanita. Jadi jangan coba-coba dekat dengannya. Ucap Lin yang terlihat salah paham dengan ucapan Enbo yang sebelumnya. Bukan itu maksud aku Nona Lin. Bukan itu, lalu yang mana yang kamu maksud? Tanya Lin penasaran. Itu, mengenai 17 wanita. Apa kamu tidak mengetahui kalau... Jangan bilang kamu percaya, aku tidak akan memaafkanmu kalau kamu mendukung tindakan cabulnya itu. Terang Lin yang sedikit mengancam Enbo. Tidak, bukan itu maksudku Nona Lin. Untuk 17 wanita itu memang benar. Karena Tuan Mirza memiliki 17 istri. Ucap Enbo yang membuat Lin membatu untuk beberapa saat. 17 istri. Gumam Lin lirih karena dia sedang membayangkan seberapa banyak 17 istri itu. Iya, Tuan Mirza memiliki 17 istri yang semuanya sangat cantik-cantik sekali. Bahkan status mereka ada yang tidak biasa karena ada pemilik kerajaan. Belum lagi ratu mereka. Memiliki kecantikan yang tiada tara di dunia ini. Tapi sayangnya, meskipun dia cantik sekali, tapi hanya dia yang tidak memberikan keturunan untuk Tuan Mirza. Terang Enbo karena dia begitu mengagumi Ovi. Mendengar ucapan Enbo, kaki Lin menjadi sangat lemah sekali. Dia semakin yakin kalau apa yang dikatakan oleh Kuni adalah sebuah kebenaran, di mana dirinya memang bodoh karena menilai Kuni dari sampulnya saja. Selain itu, dia dengan beraninya menyukai Kuni tanpa mencari tahu status dan identitas Kuni yang asli. Saat mengingat semua itu, membuat Lin tak tahu harus berkata apa jika dia bertemu dengan Kuni lagi. Apalagi dia secara gamblang tadi menghina Kuni dan selalu mengejeknya. Saat Enbo dan Lin sedang bercerita tentang Kuni yang sudah tiba di kantor wali kota bisa merasakan kalau Liu Qian sedang berada di dalam sana. Bahkan Kuni bisa mendengar dengan sangat jelas tentang kecemasan Liu Qian dan juga Zai Menglao setelah mereka saling berdebat. Maaf Tuan, Pak Wali Kota berpesan kalau Anda bisa mengisi buku kehadiran dan kembali lagi besok. Untuk hari ini, beliau sedang ada tamu penting dan tak ingin diganggu oleh siapapun. Ucap penjaga yang ada di pintu gerbang. Bab 351. Menyelesaikan masalah tanpa kompromi lagi. Tamu penting. Apa menurutmu Liu Qian adalah orang penting di sini? Tanya Kuni santai tapi itu sedikit mengejutkan penjaga. Maaf Tuan. Dari mana Anda tahu kalau Tuan Liu Qian ada di dalam? Padahal kami tidak memberitahukan pada Anda. Ucap penjaga sedikit penasaran.
Pergilah, dan bilang padanya kalau Bayi Kuning Miesa ingin masuk ke dalam. Kamu jangan khawatir. Aku tidak akan masuk sebelum kamu menyuruhku masuk. Ucap Kuni santai yang membuat penjaga tersebut sedikit bimbang juga. Di sisi lain, dia terkejut karena Kuni mengetahui Liu Qian ada di dalam. Dan di sisi lainnya, Kuni bersikap santai seolah-olah dia orang yang jauh lebih penting dari Liu Qian itu sendiri. Tapi kekhawatirannya tidak akan menemui titik terang jika dia tidak melakukan salah satu tugasnya di mana dia harus ke dalam untuk bertanya. Permisi Tuan Zai, di depan gerbang ada seorang pemuda bernama Bai Kuning Miesa ingin menemui. Apa kamu bilang tadi Bai Kuning Miesa? Teriak Zai Menglao yang mendapat anggukan dari pengawalnya. Bilang, cepat bilang padanya kalau aku tidak ada di dalam. Bilang aku sedang keluar dan tidak akan kembali dalam waktu dekat. Apa kamu mengerti? Teriak Zai Meng pada pengawalnya. Tapi Tuan Zai, cepat keluar dan bilang padanya bodoh, awas sampai dia masuk ke sini. Teriak Zai Menglao lagi dan kali ini pengawalnya tidak berdaya sama sekali. Dia sudah berkata pada Kuni kalau wali kota Zai Menglao sedang menerima tamu penting. Sedangkan Zai Menglao mengatakan bahwa dia tidak ada di dalam. Bukankah itu sama saja dengan dia berbohong pada salah satunya? Selain itu, dari raut wajah ketakutan yang ditunjukkan oleh Zai Menglao membuatnya yakin kalau orang yang bernama Bai Kuning Miesa sangatlah berkuasa. Ini terbukti dari sikap Zai Menglao yang tak ingin menemuinya. Kenapa malah bengong bodoh? Cepat pergi sana! Teriak Zai Menglao. Tapi Tuan Zai, dia sudah tahu kalau Anda ada di dalam bersama Tuan Liu Qian. Ucap pengawalnya tak berdaya. Apa? Bagaimana dia bisa tahu? Apa kamu yang memberitahu padanya kalau aku ada di sini juga? Ucap Liu Qian yang terkejut itu. Tidak Tuan Liu. Dia sudah tahu sendiri kalau... Berak. Tiba-tiba suara pintu hancur karena ditendang oleh Kuni. Zai Menglao. Liu Qian. Kalian benar-benar punya nyali yang sangat besar sekali. Ucap Kuni datar sambil berjalan pelan mendekati mereka. Maaf Tuan Miesa. Maaf, aku janji. Aku janji tidak akan melakukannya lagi. Ucap Zai Menglao sambil berlutut di hadapan Kuni. Saya juga Tuan Miesa. Saya tidak akan melakukannya lagi. Ampuni aku Tuan Miesa. Semua gara-gara wali kota tamak ini. Ucap Liu Qian yang melimpahkan semua kesalahannya pada Zai Menglao. Kamu dasar bajingan. Semua ini karena ide bodohmu itu. Teriak Zai Menglao yang gantian menuduh Liu Qian. Kamu 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 Sudah hentikan. Kalian berdua salah dan tak ada yang aku ampuni. Teriak Kuni pada keduanya yang membuat keduanya lemas. Bukankah kalian tahu konsekuensinya jika kalian mengganggu ketentraman Kinan Group? Apalagi sampai membuat bidadariku pusing karena ulah kalian. Mungkin selama beberapa tahun ini kalian tidak pernah mendengar aku membunuh orang lagi. Tapi ketahuilah, beberapa hari yang lalu aku telah mulai membunuh lagi karena mereka berani mengganggu keluarga Miesa. Dan selanjutnya, kalian yang akan menjadi mayat. Ucap Kuni datar lalu dia menghajar Zai Menglao dan Liu Qian secara bergantian sampai mereka tak berdaya. Meskipun begitu, Kuni tidak berhenti sampai di situ. Dia terus menghajarnya sampai nyawa mereka melayang. Sementara pengawal yang berjaga hanya bisa tertegun saat melihat kekejaman yang dilakukan oleh Kuni. Bereskan mereka. Aku akan menemui presiden kalian untuk mengganti wali kota yang bobrok ini. Ucap Kuni santai yang membuat pengawal itu langsung memanggil rekan-rekannya. Sementara Kuni langsung masuk ke teleportasinya. Kemudian dia keluar langsung di hadapan presiden tirai bambu saat ini Li Danming. Tuan Kun, Anda kemari? Sapa Li Danming sambil berjalan untuk menyambut Kuni. Aku tidak punya banyak waktu. Aku kesini karena aku telah membunuh wali kota Wang Longke dan juga direktur cabang Kinan Group. Mereka berani mempermainkan keluarga Miesa dengan membuat masalah yang seharusnya tidak perlu. Intinya, mereka telah menggunakan jabatan mereka untuk memeras para karyawan dan juga korupsi demi kepentingan pribadi mereka. Aku harap, kamu bisa menyelesaikannya tanpa melibatkan aku. Terang Kuni tanpa berhenti bicara. Setelah itu dia masuk kembali ke pintu teleportasinya yang terhubung ke depan ruangan direktur yang ada di Kinan Group cabang kota Wang Longke. Sedangkan Li Danming hanya tertegun sambil mengingat semua perkataan Kuni. Meskipun begitu, Li Danming mengerti kalau ini akibat ulah dari Liu Qian dan juga Zai Menglao. Tuan Miesa, Anda sudah kembali. Sapa Enbo pada Kuni. Aku kembali. Sepertinya aku telah meminta bantuanmu tadi. Ucap Kuni datar dan itu membuat Xiao Enbo tertegun. Maaf Tuan Miesa. Akan segera saya selesaikan. Ucap Enbo lalu dia keluar dari ruangan direktur dan hanya menyisakan Kuni dan Linlin berdua saja. Duduklah. Apa kamu ingin berdiri terus? Ucap Kuni santai sambil menghidupkan layar televisi di depannya. Tuan Miesa, maafkan aku. Lupakanlah. Untuk saat ini, fokuslah untuk memajukan Kinan Group. Aku mengandalkanmu Direktur Linlin. Ucap Kuni yang terlihat menggoda Linlin. Sementara Linlin ingin sekali tertawa. Tapi dia takut setelah mengetahui identitas Kuni yang sebenarnya. Oh, kamu masih menahannya. Baiklah. Sekarang kita kembali ke restoran Chow Mei untuk merayakan jabatan barumu ini. Berterima kasihlah pada Chow Shin dan yang lainnya. Tapi kamu jangan khawatir. Aku tidak akan pernah menceritakan penipuanmu pada mereka. Ucap Kuni lagi yang kali ini sedikit membuat Linlin benar-benar ketakutan. Oh, Tuan. Aku mohon, jangan bilang ke mereka.
Bukankah sudah aku bilang kalau aku tidak ada niatan jahat pada mereka? Terang Linlin lagi karena dia tahu Kuni sedang mengancamnya saat ini. Apa yang kamu katakan, Direktur Linlin? Apa kurang jelas aku berkata kalau aku tidak akan menceritakannya pada mereka? Terang Kuni lebih serius lagi. Namun wajah Linlin masih terlihat masam karena dia masih tidak bisa mempercayai Kuni. Bab 352. Kericuhan yang menyenangkan. Wah, apa ini maksudnya Tuan Kun? Apakah Anda serius ingin menjadikan Linlin seorang direktur di perusahaan Anda? Ucap Chao Xin yang terlihat bersemangat sekali. Apa yang kamu kejutkan? Apakah menurutmu Tuan Kun pembohong dan pemberi harapan palsu? Ucap Meilan saat mengingat jika apa yang terjadi padanya saat ini. Itu semua karena Kuni. Jika saja mereka tidak bertemu Kuni, kemungkinan besar hidup mereka tidak akan berubah drastis seperti ini dan mereka mungkin saja masih tinggal di dalam hutan atau malah mati di tangan beruang yang sudah mendekati rumahnya tersebut. Linlin, selamat ya. Meskipun kamu sekarang adalah seorang direktur, tapi jangan pernah malu untuk datang ke sini. Benar Linlin, kami selalu dan akan menjadi temanmu di sini. Ucap Lei Yun menimpali ucapan Xiaobai. Terima kasih, mana mungkin aku melupakan kebaikan kalian. Ucap Linlin. Dia bahagia sekali, terutama saat melihat wajah semua orang bahagia. Dia tak menyangka, hanya dengan kabar diangkatnya dia menjadi seorang direktur, rona kebahagiaan sudah tercermin di wajah mereka. Tapi Linlin tidak bertinggi hati di sini karena dia tahu, alasan semua orang bahagia adalah karena adanya Kuni. Kuni yang membuatnya menjadi seorang direktur. Selain itu, dengan hadirnya Kuni saja, aura wajah mereka sudah bahagia tadi. Hal inilah yang membuat Linlin sangat kagum dan penasaran dengan Kuni. Tapi saat mengingat cerita dari Enbo, membuat Linlin harus menelan ludah karena sudah ada 17 wanita cantik di hati Kuni dan dia tak mungkin menjadi salah satunya. Hei Chao Xin, mulai sekarang, cepat cari orang untuk menggantikan Linlin. Kalau perlu, tambah personel lagi. Karena kebijakan Linlin yang baru, maka hanya restoran kalian yang tetap beroperasi. Ucap Kuni yang membuat mereka lebih bersemangat lagi. Akhirnya, setelah beberapa bulan, keajaiban muncul dengan segala sumber kebahagiaannya. Ucap Chao Xin bahagia sekali. Anda jangan khawatir Tuan Kun, kami sudah memiliki orang-orang yang siap kami panggil kapanpun. Ucap Meilan karena sejatinya mereka masih punya kru restoran yang ada di distrik tempat restoran pertama mereka yang dibelikan oleh Kuni. Meskipun mereka pindah ke restoran yang di sini, tapi restoran pertama mereka masih buka dan juga masih tetap ramai seperti biasanya. Itulah mengapa, meskipun bisnis mereka di dekat Kinan Group menurun, mereka masih terlihat santai karena pemasukan mereka tetap lancar di restoran pertama mereka. Lagi pula, tabungan mereka lebih dari cukup untuk menghidupi mereka di sisa hidupnya tanpa bekerja lagi, karena pendapatannya selama hampir 10 tahun ini telah mampu menjadikan mereka orang kaya. Selain itu, warisan yang ditinggalkan oleh tetua Shulen belum mereka sentuh karena dari hasil bisnis restorannya saja, mereka sudah bisa mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari. Tuan Kun, terima kasih. Ucap Linlin malu-malu. Setelah itu, mereka berpesta dengan bahagia. Meskipun hanya sebentar. Tapi Kuni selalu bisa merasakan kehangatan yang terjalin selama bertahun-tahun ini. Kemudian Kuni kembali setelah 2 jam lamanya berada di restoran Chow Mei. Dia terkejut karena orang yang terlibat lebih dari setengahnya. Dengan kata lain lebih dari 10.000 orang yang meminta kenaikan gaji dengan 5.000 orang adalah kelompok pertama yang menuntut kenaikan gaji. Ini akan menimbulkan kericuhan jika aku langsung memecatnya. Tapi ini tak menggangguku sama sekali. Gumam Kuni. Kumpulkan semua yang ada di daftar ini secepatnya. Ucap Kuni datar pada Enbo. Setelah itu, 20 menit kemudian, semua orang yang ada di blacklist terkumpul dalam satu ruang yang ada di lapangan milik perusahaan. Totalnya ada 11.000 lebih dan semuanya adalah karyawan yang akan dioleh PHK Kuni secara sepihak. Tuan Mirsah, apakah ini tidak akan berbahaya? Aku takut mereka akan berbuat anarkis di sini. Ucap Enbo menunjukkan kekhawatirannya. Pedomanku itu mudah sekali Enbo. Bunuh siapapun yang melawanku. Ucap Kuni datar lalu dia berjalan keluar dengan gagahnya. Sementara Enbo merasa jika apa yang terjadi pada Direktur Ryu dan juga wali kota Zaiming pasti karena ulah Kuni. Mengingat perkataan Kuni yang berkata bunuh dengan begitu mudahnya. Selamat sore para karyawan-karyawan Kinan Group yang tidak tahu malu dan tidak tahu diri, ucap Kuni lantang dan itu mampu menyulut emosi setiap orang. Siapa kamu bajingan? Turun ke sini jika berani bajingan. Kubunuh kau bajingan. Umpatan demi umpatan dilayangkan ke Kuni yang membuat Enbo yang mendengarnya dari dalam merasa kasihan dengan Kuni. Menarik, sungguh menarik. Manusia-manusia lemah seperti kalian ingin membunuhku? Sungguh manusia yang tidak punya otak kalian. Teriak Kuni sekali lagi dan pada akhirnya semakin menyulut emosi mereka. Dasar bajingan. 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 Turun kau bajingan. Kubunuh kau. Teriak mereka lagi dan kali ini kesabaran mereka hampir habis. Lagi dan lagi, untuk kedua kalinya, Kuni bisa mendengar satu orang yang sama meneriaki dia 2 kali kalau dia akan membunuhnya. Tentu itu adalah sebuah penghinaan bagi Kuni. Tapi terlepas dari itu semua, Kuni akan memberikan contoh yang bisa membuat mulut mereka terbungkam untuk selamanya. Aku adalah Bai Kuni Mirza, pemilik perusahaan ini. Aku hanya akan mengatakan sekali dan dengarkan aku.
Semua orang yang ada di sini, dipecat. Teriak Kuni keras sekali dan membuat ribuan orang berhenti sejenak karena rasa terkejutnya. Setelah itu, mereka berlari ke arah Kuni dengan wajah yang sangat marah sekali dengan umpatan-umpatan yang terdengar lebih sarkasme lagi. Turun kau bajingan. Aku akan membunuhmu. Ku cincang dagingmu. Ku bakar kau hidup-hidup. Teriak mereka sambil mencoba menghancurkan gerbang yang menjadi satu-satunya akses agar mereka bisa menemui Kuni. Sementara Kuni hanya tersenyum karena kericuhan ini membuatnya lebih bersemangat lagi. Semakin kacau, maka akan semakin ketakutan mereka saat mengetahui kekuatan yang akan diperlihatkan oleh Kuni. Tuan Mirza, Gawaat, apakah Anda tidak ingin pergi dari sini? Ucap Ainbo lirih karena sejujurnya dia juga takut dengan kerumunan massa yang menggila ini. Kamu jangan khawatir. Lebih baik lihatlah pertunjukan yang akan aku mainkan ini. Ucap Kuni santai lalu dia mengangkat kedua tangannya. Bersamaan dengan tangan yang terangkat, 10 orang yang ada di bawahnya melayang secara tiba-tiba yang membuat semua orang yang melihatnya tertegun. Mereka terkejut karena rekan mereka melayang tepat saat berada di samping mereka. Ingatlah ini di dalam ingatan kalian. Sering, 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 sering. Ucap Kuni lalu dia mencabik-cabik ke 10 orang itu dengan begitu mudahnya. Bab 353. Cuman perpisahan. Monster? Dia monster. Teriak semua orang saat mereka bisa merasakan tetesan darah menyentuh kepala dan baju mereka. Hanya mengorbankan 10 orang saja, Kuni sudah mampu menciptakan teror yang begitu mencekam di pikiran mereka. Sedangkan Ainbo terdiam, dia terkejut karena Kuni benar-benar melakukan apapun yang dia katakan tadi, termasuk membunuh siapapun yang melawannya. Takutlah, takutlah kalian. Memang seperti inilah seharusnya untuk manusia-manusia yang tidak tahu rasa terima kasih dan tidak memiliki rasa syukur. Di mana teriakan kalian? Apa masih ada yang ingin melawanku? Teriak Kuni pada semua orang yang ada di bawahnya. Setelah mendengar ucapan provokasi dari Kuni, mereka masih saja tetap diam dengan tangan dan kaki mereka gemetar. Tidak ada satu suara teriakan. Yang terdengar adalah suara menggigil ketakutan karena apa yang baru saja terjadi langsung tertanam dengan sangat dalam di pikiran mereka. Hanya doa-doa dengan suara kecil yang terdengar dan itu adalah sesuatu yang bisa mereka lakukan untuk saat ini. Jangankan berlari, kaki mereka saja lemah setelah mengetahui kalau Kuni bisa membuat manusia yang dipilihnya melayang dan membunuhnya dengan begitu mudahnya. Siapa lagi yang ingin membunuhku? Di mana teriakan-teriakan kalian yang ingin membunuhku? Apa nyali kalian ciut? Dasar sampah. Ini adalah ancaman terakhirku. Jika kalian membuat onar di perusahaanku, aku tidak hanya akan membunuh kalian, tapi juga keluarga besar kalian. Sekarang pergilah. Teriakan Kuni kali ini mampu membuat mereka sedikit lega. Meskipun kaki mereka gemetar, tapi mereka tetap berusaha berjalan untuk keluar dari tempat yang sangat menyeramkan ini. Walaupun negara tirai bambu terkenal dengan organisasi pembunuh dan juga kondisi lingkungan yang sangat keras, tapi untuk yang ada di kota Wang Longke sendiri, mereka cenderung jarang melihat kekerasan. Sebagai contohnya saja perkelahian. Mereka akan melihatnya kalau tidak 2 minggu sekali ya 1 bulan sekali. Mungkin karena pengaruh dari tetua Shulen yang selalu memberikan rasa aman dan juga cinta damai membuat kehidupan mereka tanpa disadari juga ikut terpengaruhi oleh rasa suka damai. Sehingga, saat mereka melihat pembunuhan massal di depan mereka seperti saat ini, maka wajar jika nyali mereka langsung ciut. Dengan tertib mereka berjalan menjauh dan lebih menerima nasib mereka yang malang di mana PHK secara sepihak adalah sesuatu yang baru bagi mereka. Tak ada yang berani meminta maaf, mencoba merayu Kuni ataupun menjanjikan kata-kata manis pada Kuni karena rasa ketakutan mereka jauh lebih besar dibandingkan rasa empati mereka. Lagi pula, siapa yang mau bekerja untuk monster seperti Kuni? Itu hanyalah sebuah tanggapan yang sangat menyimpang bagi mereka. Faktanya, 2 hari setelah kejadian tersebut, Kinan Group cabang kota Wang Longke sudah mendapat pengganti 11.000 karyawannya. Dan untuk laporan mereka mengenai kekejaman Kuni, justru mereka yang melapor bahwa Kuni membunuh 10 rekannya secara keji malah menjadi tersangka dengan tuduhan menghasut rekan-rekannya yang mengakibatkan kehilangan nyawa. Sudah ada lebih dari 1.000 orang yang dipenjara karena mereka melapor. Sedangkan untuk sisanya, mereka lebih memilih melupakan saja, daripada hidup mereka akan bertambah sia-sia. Menyesal, karena ketamakan dan mudah terhasut membuat semua orang yang di PHK dari Kinan Group menyesal. Belum lagi saat mereka mencari pekerjaan di tempat lain. Mereka hanya digaji dengan sangat rendah sekali. Jika di Kinan Group, mereka biasa digaji dengan nominal 10-100 ribu yun atau sekitar 10-100 juta rupiah. Sekarang, mereka hanya mendapat tawaran sebesar 2.000 yun atau hanya sekitar 2 juta rupiah saja dan itu tidak akan mungkin cukup untuk mereka yang telah berkeluarga. Belum lagi fasilitas yang diberikan oleh Kinan Group sangat lengkap sekali di mana ada biaya akomodasi, apartemen perusahaan dan tunjangan keluarga seperti karaoke, taman hiburan, kolam renang dan masih banyak lagi. Dan inilah penyesalan terbesar mereka dalam hidup, karena menyia-nyiakan apa yang pernah mereka miliki dan juga terhasut oleh ketamakan. Baiklah Lin Lin, aku sudah berusaha membantumu sebisaku. Sekarang tugasmu yang sebenarnya adalah bagaimana cara kamu memimpin mereka ke jenjang yang lebih baik lagi. Ucap Kuni pada Lin Lin. Tuan Mirza, ucap Lin Lin lirih sambil berjalan mendekat pada Kuni. Tanpa basa-basi lagi, Lin Lin lalu mencium Kuni meskipun dia harus berjinjit.
Bisa dibilang ini adalah ciuman rasa terima kasih atau ciuman perpisahan dari Lin Lin karena dia tahu, Kuni jarang sekali ke negara tirai bambu. Bahkan dia sempat mendengar dari Cao Xin, bahwa Kuni mengunjunginya terakhir kali 2 tahun yang lalu dan selama rentang waktu 10 tahun ini, Kuni mengunjunginya sebanyak 4 kali. Terima kasih Tuan Mirza, ucap Lin Lin lirih sambil tertunduk itu. Sementara Kuni hanya diam dan tersenyum sebelum akhirnya dia berbalik badan dan bersiap-siap untuk memasuki pintu teleportasinya. Ini ciuman pertamaku Tuan Mirza A. Teriak Lin Lin ketika Kuni akan memasuki pintu teleportasinya. Namun Kuni tidak berhenti dan tetap berjalan meskipun dia mendengar dengan sangat jelas tadi. Maaf Lin Lin, mungkin ini ciumanku yang kesejutan kali. Suara Kuni menggema di ruangan tersebut dan membuat Lin Lin terkejut. Dasar orang mesum. Gumam Lin Lin lirih tapi wajahnya terlihat bahagia sekali. Dia tak menyangka jika mencintai seseorang itu akan sebahagia ini. Lalu Xin kembali pada Kuni. Sesampainya di rumah, Kuni mendapat cercaan pertanyaan dari seluruh bidadarinya. Apalagi Kinan mendapat informasi baru kalau Direktur baru Kinan Grup cabang kota Wang Longkei adalah seorang wanita muda yang cantik. Apa yang kamu katakan? Bukankah harusnya kamu berterima kasih padaku karena aku yang menyelesaikan masalah di sana? Keluh Kuni pada Kinan dan beberapa wanita yang sedang mengelilinginya. Berterima kasih? Apa bukan sebaliknya Nyakun? Seharusnya kamu yang berterima kasih padaku karena aku tidak ikut ke sana. Kalau tidak, mana bisa kamu berduaan dengan Direktur muda itu? Ucap Kinan. Sayang, aku tidak melakukan apa-apa dengannya. Ucap Kuni terlihat serius agar Kinan dan yang lainnya mau mempercayainya. Apa kamu yakin tidak melakukannya? Padahal kamu di sana selama 2 hari lebih loh. Ucap Dewi yang ikut menimpali obrolan mereka. Ya cuma-cuman perpisahan saja. Ucap Kuni pasrah karena jika hanya cuman saja, mungkin itu tidak masalah bagi mereka. Setelah mendengar ucapan Kuni, Kinan dan yang lainnya langsung memeluk Kuni. Sebenarnya bukan masalah ciuman yang mereka permasalahkan, tapi mereka semua merasa jika Kuni bisa mendapatkan wanita lain yang lebih muda dari mereka. Bab 354. Cini di gadis jenius. Kamu sungguh bodoh sekali Kun. Bukankah kamu bisa bermain dengannya dan mendapatkannya juga? Lihatlah wajah kami. Sudah sedikit lebih tua bila dibandingkan dengan kamu. Jadi kami berpikir kalau kamu harus mencari beberapa wanita lagi yang memiliki umur yang lebih muda darimu. Ucap Kinan dan beberapa wanita yang ada di pelukannya. Apa yang kalian katakan? Aku memiliki kalian saja sudah lebih dari cukup bagiku. Mungkin dia cantik, muda dan baik, tapi menurutku, kalian tidak akan tergantikan di hatiku ini. Ucap Kuni penuh dengan perasaannya. Sekarang saja kamu bisa bicara begitu. Tapi lihatlah 20 tahun lagi, kamu mungkin akan ilfil saat melihat wajah kami yang sudah menampakkan keriput yang tidak bisa disembunyikan lagi. Ucap Dewi yang duduk dengan santai di sofa. Sejak dulu, Dewi memang mencintai Kuni. Tapi dia tak pernah menunjukkannya seperti bidadari Kuni yang lainnya karena Dewi tahu. Tak ada yang bisa lepas dari pesonanya, termasuk Kuni itu sendiri. Betul itu. Aku yakin, setelah 20 tahun, kamu akan melirik wanita lain. Timpal Melah. Kalian ini terlalu khawatir. Apa kalian terlalu takut kehilangan aku? Ucap Kuni pada semuanya. Kami tidak takut kehilangan Kun. Jika kami takut kehilangan, kenapa kami malah menyuruhmu untuk mencari wanita yang lebih muda? Kami hanya takut tidak bisa mengimbangi pertumbuhanmu. Hanya dalam kurun waktu 10 tahun saja, perbedaan di antara kita sedikit terlihat. Mungkin Mela masih bisa mengimbangimu. Tapi setelah 10 tahun ke depan, aku yakin kalau Mela pasti akan mengalami apa yang kami rasakan saat ini. Terang Kinan pada Kuni. Kalian jangan khawatir. Aku sedang berusaha untuk menciptakan produk yang bisa membuat kalian awet muda. Dengan produk ini, kita bisa bersama lebih lama lagi dan kita bisa mencapai kebahagiaan tanpa henti. Terang Kuni untuk menghibur mereka semua. Produk apa Kun? Tanya Kinan sedikit antusias. Rahasia. Itu adalah kejutan untuk kalian. Kalau begitu, biarkan aku melihatnya. Ucap Kuni dan dia ingin pergi lagi. Meskipun dia tidak pergi ke kota lain, tapi hati Kinan dan yang lainnya sedikit merindukan Kuni. Mungkin karena selama 2 hari ini mereka tidak bertemu Kuni, membuat ada sedikit kekosongan di hati mereka. Kuni lalu membuka pintu teleportasinya dan dia keluar di sebuah laboratorium yang menurut Kuni sangat canggih sekali. Sebuah laboratorium yang dikembangkan dengan sangat baik oleh Eva membuat beberapa kemustahilan bisa menjadi sebuah kenyataan. Sebagai contohnya saja, Eva sedang meneliti mata air keabadian, air amerta. Kuni secara khusus menyuruh Ovi untuk mengambil beberapa liter air mata keabadian yang ada di Straya untuk diteliti oleh Eva. Dan hasilnya sangat memuaskan. Di mana amerta menjadi bahan yang paling berguna bila dibandingkan dengan bahan bakar minyak seperti pertalite, pertamas, aftur dan yang lainnya. Dengan mengkombinasikan amerta dengan air dan membekukannya membuat nilai dan massa dari amerta jauh lebih baik lagi. Apalagi saat mengingat jika untuk menempuh jarak sekitar 100 km, mereka hanya membutuhkan setetes air amerta dan itu hanya di bidang teknologi. Masih banyak lagi penelitian yang sedang dikembangkan oleh Eva dan yang paling Kuni tunggu-tunggu adalah tentang kesehatan dan daya tempur di mana produk yang Kuni maksud adalah produk kecantikan berbahan dasar amerta. Selain itu,
Kuni juga meminta Eva mengembangkan produk Amarta agar berguna bagi keamanan keluarganya dan terbentuk sebuah ramuan yang akan menguatkan tubuh para pengawalnya secara fisik. Namun, Kuni tidak terlalu terburu-buru tentang obat kuat pengawalnya dan dia lebih memprioritaskan produk kecantikannya. Bagaimana, Ah? Apakah sudah ada perkembangan? Tanya Kuni setelah dia memasuki ruang laboratoriumnya. Nihil-kun, aku sudah berusaha mengerahkan semua kemampuanku. Tapi hasilnya tidak sama dengan apa yang kita inginkan. Lihatlah ini. Ucap Eva lalu mengoleskan produknya pada kulit tikus. Awalnya memang baik karena kulit tikus beregenerasi menjadi lebih mudah. Tapi regenerasi yang terjadi tidak berhenti di situ dan terus berubah sampai tikus tersebut mati karena tertekan dengan tubuhnya yang mengecil. Sudah 7 tahun terakhir, dan ini masih belum jadi. Apakah ada bahan lainnya yang kamu butuhkan untuk menyempurnakannya? Tanya Kuni karena dia ingin produk itu sempurna secepatnya. Aku berusaha menyemainya lagi, tapi tak ada senyawa yang ada di bumi ini cocok dengan Amarta. Mungkin karena intinya berbeda, sehingga mereka tidak bisa bersatu dan pada akhirnya gagal. Terang Eva. Kalau begitu aku akan kembali nanti F. Cahaya apa itu Eva? Ucap Kuni karena sebuah cahaya di ruangan lain menarik perhatiannya saat dia akan meninggalkan laboratorium tersebut. Oh itu. Jangan hiraukan, Cini sedang melakukan praktek sekolahnya. Ucap Eva singkat. Cini. Ucap Kuni lalu dia masuk ke ruangan Cini. Cahaya putih yang kemudian berubah menjadi biru dan kembali lagi menjadi putih membuat Kuni sangat penasaran. Dia tak menduga kalau Cini yang seumuran dengan anak pertamanya Mirza J.R. sudah tertarik dengan ruang laboratorium. Sungguh kondisi yang gawat bagi Cini karena dia terobsesi dengan penelitian. Bahkan kadar kecenderungannya jauh lebih tinggi ketimbang main-main dengan teman sebayanya. Indah sekali. Bagaimana kamu melakukannya Cini? Tanya Kuni sambil mendekati Cini. Oh pamanku Un, bagaimana menurutmu katak ini? Ucap Cini sambil menunjuk katak yang berbeda dari katak umumnya. Tubuhnya yang kekar dan juga ukurannya yang berbeda dengan katak pada umumnya membuat Kuni terkejut. Bagaimana kamu bisa melakukannya Cini? Apa kamu tahu hasilnya ini? Tanya Kuni pada Cini. Pamanku Un, apa menurutmu aku bodoh karena aku melakukan apa yang tidak aku ketahui? Aku sedang mengembangkan apa yang tidak bisa dilakukan oleh Mama. Dan hasilnya, ini sangat di luar dugaanku. Ucap Cini bangga sekali. Sementara Kuni semakin tertegun, dia tahu apa yang ada di depannya ini mungkin akan merubah masa depan. Bagaimana dia bisa melewatkan kesempatan ini? Kesempatan yang akan membuat masa depan negara Java dan seluruh dunia berubah. Cini, seberapa jeniusnya kamu? Apakah yang kamu lakukan saat ini akan berdampak pada manusia juga? Tanya Kuni sedikit serius. Haha sih, sepertinya itu bisa terjadi paman, tapi aku masih tidak yakin karena gen katak dan manusia berbeda. Tapi paman jangan khawatir. Aku sudah mengembangkan apa yang paman maksud, dan hasilnya masih menunggu lagi. Terang Cini pada Kuni.